aliansi Sang Meng dan Xiao Yan bergabung. Tetapi dalam beberapa tahun mereka telah memonopoli pasar ramuan pemulihan kelas bawah di daratan Doudi. Kaisar Iblis dan Xiao Yan telah memanggil saudara laki-laki dan perempuan mereka. Dan Iblis Darah telah membuat kemajuan ekonomi yang pesat hanya dalam waktu singkat. Tampaknya Xiao Yan memang layak untuk berteman. Dan suku Iblis juga harus menjalin hubungan baik dengannya. Petik 2. Kaisar Iblis diam-diam mengambil keputusan. Kaisar Iblis tidak boleh salah paham. Xiao Yan tidak menyangka bahwa dia telah banyak berpikir dengan kata-katanya sendiri. Ketika dia melihat Kaisar Iblis diam, dia merasa waktunya hampir sama. Dia berkata dengan cepat bahwa Xiao mau tahu bahwa ucapan ini agak terlalu besar di depan Kaisar Iblis. Tetapi saudara King bisa bersaksi, Xiao mau benar. Petik 2. Prestasi saudara laki-laki saya tidak terbatas. King Haoran bersandar sedikit, memasang postur yang nyaman, dan berkata perlahan. Meskipun banyak orang tidak percaya ini. Tapi tunggu dan lihat. Saya yakin semua orang akan mendapat kejutan. Petik 2. Kata-kata King Haoran membuat 8 tetua suku monster juga memenangkan hati Xiao Yan. Tampaknya jika putranya tidak bernyanyi, maka itu pasti luar biasa. Xiao Yan dan semua orang memberikan banyak pemikiran untuk bisa bersama orang suci di masa depan, yang menyentuh hati King Lin dengan tatapan tergila-gila. Karena Kaisar Iblis meminta saya untuk mengatakan sesuatu sebagai balasannya. Meskipun Xiao mau tidak kekurangan apapun, sepertinya dia tidak akan terlalu banyak memberikan wajah Kaisar. Xiao Yan menerima di bawah kedipan mata Zenni, dan ada banyak setan dalam kekuatan Xiao Mo. Jika ada banyak inti sihir tingkat tinggi di tangan Kaisar Iblis, Xiao Mo akan berterima kasih. Petik 2. Inti sihir, saudara Xiao Yan. Apakah Anda menginginkan inti sihir? Kaisar Iblis terkejut, memegang pegangan dengan erat, bertanya lagi dan lagi. Pantas saja Kaisar Iblis begitu terkejut, karena Xiao Yan bukanlah orang yang jahat. Dalam menghadapi kembalinya suku Iblis, saya percaya bahwa persyaratan pertama dari semua orang adalah untuk dapat memperjuangkan sumber daya untuk meningkatkan kekuatan mereka, seperti kekayaan, keterampilan bertarung, Tetapi Xiao Yan sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Lakukan dengan meningkatkan kekuatannya. Inti Iblis. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis tidak terkejut? Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk. Saya tidak tahu tingkat inti sihir apa yang diinginkan Xiao Brothers. Kaisar Iblis juga merasa lega. Karena Xiao Yan bersikeras pada inti Iblis. Maka inti Iblis. Kaisar Iblis sangat bersedia untuk sumber daya semacam ini yang tidak melukai tulang Iblis. Dalam pandangan Kaisar Iblis, Xiao Yan menginginkan inti sihir hanya untuk menumbuhkan kekuatan. Sehingga nilainya tidak terlalu tinggi. Lagi pula, menggunakan inti sihir tingkat tinggi untuk menghancurkan jalur promosi Kaisar bukanlah suatu kemewahan. Bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh pasukan biasa. Sayangnya, di mana dia ingin Xiao Yan memiliki darah iblis. Dan selama dia dapat meningkatkan kekuatannya, Xiao Yan tidak akan mengedipkan matanya meskipun dia memiliki darah. Setidaknya 5 bintang. Semakin tinggi semakin baik. Xiao Yan menghitung dengan satu jari. Menambahkan Nan Erming dan Purple Shadow ditambah Lang Tian. Tidak peduli yang mana yang memiliki inti sihir bintang 5 terbaik. Dia bisa membelinya di mana saja. Dan itu benar-benar tidak berguna. Titik. Semua 5 bintang atau lebih. Kaisar Iblis menghirup udara dingin. Dan hawa dingin menembus paru-parunya. Kaisar Iblis mulai merasa bahwa komitmennya sebelumnya terlalu besar. Inti sihir bintang 5 sudah sangat berharga. Dan bintang 6 bahkan lebih mahal. Adapun bintang 6, itu sangat berharga dan tidak dapat dipasarkan. Meskipun inti sihir tidak dapat langsung digunakan oleh suku iblis. Inti sihir tingkat lanjut ini tidak hanya berharga dalam dirinya sendiri. Tetapi juga sangat populer di pasar. Ini adalah hal yang panas untuk bertukar sumber daya lain. Belum lagi tangan Kaisar Iblis inti sihir tingkat lanjut. Tidak terlalu banyak. Jadi meskipun wajah Kaisar Iblis tidak terlalu banyak berubah, telapak tangannya hampir menghancurkan sandaran tangan. Mungkinkah Kaisar Iblis dalam masalah? Sesuatu yang langka di tangan? Le Shaolong tampak khawatir dan bertanya. Tetapi pada kenyataannya,
Dia tidak memberikan cukup waktu kepada Kaisar Iblis untuk berpikir. Kata-kata Shaolong telah dianggap terlalu berlebihan. Siapa Kaisar Iblis? Meskipun inti sihir tingkat tinggi jarang. Tetapi dengan akumulasi seluruh keluarga iblis selama bertahun-tahun, Kaisar Iblis pasti tidak kekurangan. Zenny juga mengambil kesempatan untuk menjadi kalimat teratas. Zenny berkata bahwa Kaisar baru saja menghitung berapa banyak inventaris yang ada sekarang. Kaisar Iblis telah berbicara sebelumnya. Sekarang, di bawah permintaan Le Shaolong dan sanjungan Zenny, dia secara alami tidak bisa mundur, dan menjawab sambil tersenyum. 8 tetua suku iblis juga tampak malu. Hati Xiaoyan semuanya longgar. Dan setelah berkeliling, dia akhirnya memasukkan Kaisar Iblis. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Keheningan Kaisar Iblis tidak bertahan lama. Dan telapak tangan dilonggarkan beberapa kali sebelum dengan cepat membuat tekad untuk menunjukkan kepada semua orang gaya Kaisar Iblis. 6 tetua. Sumbangkan setengah dari inti sihir dengan lebih dari 5 bintang kepada saudara Xiaoyan. Kaisar Iblis adalah Kaisar Iblis. Meski sakit hati, masih sangat mudah setelah setuju. 1 tembakan adalah setengah dari seluruh inventaris iblis, yang membuat Xiaoyan sangat gembira. Manusia, iblis, dan iblis memiliki pola pikir yang lugas, dan jumlah iblis adalah yang terbaik. Oleh karena itu, ke-6 tetua yang menerima pesanan memiliki senyum masam di wajah mereka dan banyak kerutan di wajah mereka. Namun jari-jari mereka masih sangat stabil. Setelah beberapa saat kesulitan, ke-6 tetua menatap Xiaoyan dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan melihat kilatan cahaya di naring. Sejumlah besar inti sihir muncul di depan semua orang di Xiaoyan. Buka matamu, mengirimnya. Itu benar-benar, badai menyentuh hidungnya. Matanya menatap inti iblis yang lebih besar dari kepala manusia. Sekali, apakah mereka semua bintang 5 atau lebih? Xiao Zhan berteriak dan meneteskan air liur. Saya belum pernah melihat begitu banyak inti sihir tingkat lanjut. Ziying menahan napas. Mulutnya lebih bulat dari bentuk O. Saya mengandalkan. Siapa yang tidak berani mengatakan bahwa itu pasti menipu? Wajah tampan Nan Erming terkejut. Setan-setan itu hanya berterima kasih kepada gadis itu karena telah kembali dan mengembalikan begitu banyak inti sihir kelas atas. Setelah King Lin kembali ke iblis, suku Xiao memiliki sekutu kuat lainnya. Ya Tuhan, warisan Xiaoyan berada di luar tulang lamaku apa? Ekspresi Xiao Yao saat ini adalah kegembiraan dan kenyamanan. Air mata lama hampir vertikal. Prospek cerah orang-orang Xiao sepertinya tidak jauh darinya. Kekuatan kelas super adalah kekuatan kelas super. Setelah melihat inti sihir ini, Le Shaolong sangat ingin keinginan orang-orang Xiao untuk menjadi kekuatan kelas super. Zixin dan sejumlah besar keterampilan bertarung tingkat lanjut. Ditambah dengan inti sihir ini, langkahnya semakin mendekati pasukan kelas 1. Tatapan menggoda Zenny berbalik Xiaoyan. Dia benar-benar bahagia untuk Xiaoyan. Dan mata Xiao Yingying sangat menawan. Wow, level pembohong akan segera menyusulku. King Muir mengangkat bahu sedikit. Sepasang mata besar menatap Xiaoyan. Seolah-olah dia telah melihat postur heroik tertinggi Xiaoyan setelah dipromosikan menjadi bintang 5. Wajahnya terobsesi. Tulisan tangan Kaisar Iblis itu memalukan. King Haoran menghela nafas. Tampaknya perlu untuk mempercepat penyatuan iblis untuk mengembalikan pemandangan iblis sebelumnya. Petik 2. Inti sihir ini sepertinya sangat membantu saudara Xiaoyan. King Lin melihat ekspresi orang banyak dan merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu untuk Xiaoyan dan sangat senang. Meski penonton kaget, pemandangan itu masih hening. Semua orang sangat baik. Ada 8 tetua Kaisar Iblis dan suku Iblis. Hanya Xiaoyan, King Haoran, dan Zenny yang dapat berbicara. Apa yang Anda lihat hanyalah sebagian kecil. Total 1000 inti sihir bintang 5, 300 inti sihir bintang 6. Dan 10 inti sihir bintang 7. Tolong senyum saudara-saudara Xiaoyan. Kaisar Iblis berbicara dengan lembut. Mengambil cincin dari ke-6 tetua dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Meskipun sangat menyakitkan, dia sangat puas dengan tanggapan orang banyak. Dan akhirnya membalas kebaikan Xiaoyan dengan kembalinya gadis itu. Wah, banyak sekali.
Rao tenang dan tenang setelah orang-orang baru saja pulih. Dia hanya bisa menghirup udara dingin. Dan matanya berkedip karena terkejut lagi. Ini jauh lebih banyak dari jumlah yang baru saja diperkirakan. Melihat murid-murid gelap Xiaoyan menyalakan dua kembang api yang berapi-api. Mulut Kaisar Kekaisaran memberikan sedikit senyuman yang tak terlukiskan dan bertanya dengan lantang. Apakah saudara-saudara Xiaoyan masih puas? Petik 2. Itu lebih dari kepuasan. Itu benar-benar mengejutkan saya. Xiaoyan berterima kasih atas hadiah ini. Xiaoyan mendapatkan kembali mata enggan yang jatuh pada inti sihir. Dan dengan tulus mengepalkan tangan kepada Kaisar Iblis. Tidak mudah memuaskan saudara-saudara Xiaoyan. Kaisar Iblis menghela nafas dan mengusap dahinya. Berpura-pura tersenyum pahit. Biarkan Kaisar Iblis tertawa. Xiaoyan tersenyum. Dan berterima kasih atas kemurahan hati Kaisar Iblis. Haha. Selama saudara Xiaoyan puas, Anda adalah dermawan-dermawan saya. Nyonya, bisakah Anda kembali ke Kaisar dengan tenang sekarang? Kaisar Iblis menoleh untuk melihat King Lin. Dan niat kepergiannya sudah jelas. King Lin mengangguk. Kaisar Iblis sangat murah hati untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak bisa mengecewakan keluarga Iblis lagi. King Lin hendak pergi, yang menyakiti hati Xiaoyan. Mari kita pergi setelah makan malam. King Lin tidak ingin semua orang bersedih seperti ini tanpa henti. Tambah sebuah kalimat. Besar, kedelapan tetua segera bersiap untuk mengawal. Dan setelah makan malam kami mengantar gadis itu kembali. Kaisar Iblis sangat gembira dan dengan cepat memerintahkan. 8 tetua suku Yao semakin bahagia. Dan mereka berjanji untuk mulai mengatur. Oh. Ngomong-ngomong, kamu memanggil Xiao-Xiao, kan? Petik 2. Kaisar Iblis melihat para tetua membuat pengaturan dan memandang Xiao Zhan, yang berdiri di samping Xiaoyan, dan bertanya pada Xiaoyan sedikit tidak bisa dijelaskan. Ya, Demon Emperor aktif. Xiao-Xiao adalah Golden Tiger Xiaohu. Meskipun Xiao Zhan tidak dikenal, dalam menghadapi pertanyaan Kaisar Iblis, dia tetap menjawab dengan hormat. Dengan baik, pertempuran Xiao. Anda memiliki penghargaan khusus ketika saudara-saudara Xiaoyan membedakan orang-orang kudus. Dan memberikan kontribusi besar bagi suku iblis. Anda adalah iblis. Jadi Kaisar memutuskan untuk memberi Anda keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia. Dan bekerja di bawah saudara Xiaoyan di masa depan. Tidak akan melemahkan reputasi saya. Haha. Kaisar Iblis bersandar ke punggung kursinya yang lembut. Matanya mengungkapkan penghargaannya yang tidak malu-malu untuk pertempuran Xiao. Apa? Xiao Zhan tidak menanggapi sedetik pun. Dan dia tidak bisa memikirkannya. Kebohongan yang diatur oleh orang banyak akan membuatnya sangat dihargai oleh Kaisar Iblis. Dan dia secara khusus diberi teknik bertarung canggih kelas dunia. Ini disebut situasi Xiao-Xiao. Kerumunan juga tercengang. Dan kemudian semua menerima ekspresi biasa. Tetapi hampir semuanya tertawa terbahak-bahak. Saya tidak menyangka bahwa pria yang telah membuat Xiao Zhan dengan cara ini benar-benar pria yang konyol. Terima kasih Yao Huang. Menghembuskan napas lega. Xiao-Xiao menekan rasa bersalahnya. Dan ekspresi menyanjung melayang di wajahnya. Dengan mata penuh tatapan. Dan berjalan ke Kaisar Iblis. Ada 2 keterampilan bertarung lanjutan tingkat dunia. Salah satunya adalah perang emas. Serangan utama. Emas gasifikasi kekaisaran. Tidak bisa dihancurkan. Yang lainnya adalah Golden Warframe. Pertahanan utama. Ditutupi dengan baju besi emas. Seperti baju besi kuno. Dapat menahan serangan pertempuran. Tetapi juga mengurangi serangan jiwa tertentu. Aku ingin tahu buku apa yang kamu inginkan? Kaisar Iblis tertawa dan melambaikan tangannya. 2 keterampilan bertarung ditangguhkan di udara. Menunggu pilihan Xiao Zhan. Melihat teknik bertarung canggih kelas dunia dengan godaan tak berujung di kepalanya. Alis tebal Xiao Zhan mau tidak mau sedikit berkerut, yang agak sulit. Sejujurnya, 2 keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia dan pertempuran melolong sangat membuat iri. Itu adalah teknik bertarung canggih kelas dunia. Di antara orang-orang, kecuali Xiaoyan dan Zenni, tidak ada yang memiliki teknik bertarung yang begitu canggih. Selain itu, serangan utama, Golden Fighting Gas, setelah dikembangkan,
akan meningkatkan kekuatan serangannya sendiri. Dan pertahanan utama, Golden Warframe, setelah dipelajari, akan menjadi benteng pertahanan. Xiao Zhan melihat yang ini dan melihat yang itu lagi. Dan dia tidak bisa menahan pikirannya. Manakah dari dua opsi ini yang benar-benar tersiksa? Kata Xiao Zhan dalam-dalam. Langit semakin gelap dan semakin gelap. Dan aula semakin terang dan terang. Xiao Zhan tahu bahwa dia tidak bisa ragu lagi. Semuanya untuk rekan satu tim. Xiao Zhan menepuk dadanya dan menghibur dirinya sendiri. Dan melangkah maju dengan tegas. Mengambil Golden Warframe. Pilihan Xiao Zhan jatuh di mata Kaisar Iblis. Dan Kaisar Iblis mengangguk diam-diam. Dia tahu bahwa Xiao Xiao adalah untuk tim. Dan dia tidak bisa tidak mengagumi Xiao Xiao. Xiao Yan dan Nan Erming juga saling memuji dan memberikan ekspresi terima kasih kepada Xiao Zhan. Di tengah malam, cahaya bulan perak bertaburan di halaman Xiao Fu. Tetapi tidak bisa menutupi kegigihan rumah itu. Xiao Yan memimpin kerumunan untuk berdiri di depan pintu Xiao Fu. Melambaikan tangan kepada Kaisar Iblis dan King Lin. King Lin melihat ke belakang lagi dan lagi. Akhirnya berbalik dan masuk ke sedan yang sudah disiapkan. Ketika tirai mobil jatuh, air mata menetes dari sudut mata King Lin, menyelinap ke mulutnya, berubah menjadi kepahitan yang kental, seperti hati Xiao Yan yang hilang di bawah penampilan yang tenang. Saudara Xiao Yan, akan ada suatu masa. Suara Kaisar Iblis bergema di langit malam. Tubuh Xiao Yan berdiri begitu kaku di bawah lentera merah yang tergantung di depan pintu Xiao Fu, dan kesedihan diam-diam jatuh ke dalam hatinya. Melihat jalan-jalan datang dan pergi, dia tiba-tiba merasa sedikit kesepian. Dan bayangannya diam-diam diselimuti oleh malam. Dan bayangan yang ditelan oleh kesepian ditarik oleh cahaya untuk waktu yang lama. Saudaraku, masuklah. King Haoran melangkah maju dan menepuk bahu Xiao Yan. Saya percaya bahwa suatu hari, Anda akan mengembalikan sisik hijau dengan kemeriahan dan pemandangan yang luar biasa. Petik 2. Le Shaolong dan Xiao Zhan juga maju, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi berdiri kokoh di sisi Xiao Yan, seperti lengan kiri dan kanan Xiao Yan. Nan Erming dan Storm berdiri di depan Xiao Yan. Pergi dan blokir angin yang lewat. Apakah King Yi benar-benar menawan? Itu bisa membuat Xiao Shao merasa ingin mengubah seseorang. Ziying bergumam. Matanya tertuju pada bayangan sedan yang jauh. Tetapi langkahnya tanpa sadar bergerak ke arah kerumunan. Pembohong kecil, jadilah kuat. King Muer berlari, melambaikan tinjunya untuk menghibur Xiao Yan. Bahkan Xiao Yao mengeluarkan jubah cerpelai untuk dikenakan pada Xiao Yan. Meskipun Kaisar tidak takut dingin, Xiao Yao tidak ingin Xiao Yan yang dingin di dalam hatinya terkikis oleh angin dingin sekalipun. Kecintaan orang tua pada Xiao Yan membuat semua orang tersedak. Meskipun kepergian King Lin disesalkan, itu tidak semuanya buruk. Atau kita bisa mengubah hal buruk menjadi hal baik. Zhen Mi melangkah maju beberapa langkah. Mengangkat tangannya dan menepuk helai rambut yang tertiup angin. Berkata pelan. Pertama-tama, sejumlah besar inti sihir yang disumbangkan oleh Kaisar Iblis dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Xiao Shao. Dan keterampilan tempur yang diperoleh dari pertempuran Xiao Xiao dapat membiarkan kekuatan tempur tim kita membawanya ke level berikutnya. Kedua, orang suci menerima warisan. Dalam jangka panjang, itu adalah hal yang baik untuk Xiao Shao dan King Lin. Yang paling penting adalah ini akan menjadi motivasi untuk memacu Xiao Shao. Hanya ketika orang termotivasi mereka akan memiliki potensi yang lebih kuat dan melangkah lebih jauh di jalan yang kuat. Petik 2. Kata-kata Zhen Mi akhirnya menghangatkan kembali hati dingin Xiao Yan. Memandangi orang-orang di sekitarnya. Merasakan perhatian hangat semua orang untuk dirinya sendiri. Dan arus hangat melonjak di hatinya. Dan dia bangkit kembali, matanya bersinar dengan semangat juang. Oke. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir tentang itu. Tapi pergilah sebentar. Sudut mulut Xiao Yan menggantung senyum percaya diri lagi. Zhen Mi benar. Dengan sumber daya ini, orang-orang Xiao saya selangkah lebih dekat ke kebangkitan. Petik 2. Penjahat kecil yang mengembalikan kepercayaan diri selalu yang paling tampan. King Muer menatap wajah tegas di bawah sinar bulan, sedikit terobsesi. Muer juga sangat cantik hari ini.
Mulut Xiao Yan dipenuhi dengan senyum lembut, membuat suasana hati semua orang hidup. Tampaknya penerima manfaat terbesar adalah seseorang saat ini, bukan? Bibir merah Zenni sedikit terbuka, dan Xiao Xiao memandang medan perang sambil tersenyum. Ya, bajingan ini sangat beruntung sehingga kami berbohong dan membantunya mendapatkan keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia. Sangat disarankan untuk menyerahkan. Petik 2. Kerukunan Ziying dapat sedikit menakuti pertempuran Xiao Xiao. Saya pikir tidak baik bagi semua orang untuk mendapatkan keterampilan bertarung ini. Anda tidak mengira saya memilih pertahanan utama. Selain itu, teknik bertarung ini tidak cocok untukmu, hanya untukku. Apakah tidak cukup bagiku untuk mengundangmu makan malam? Xiao Zhan mencengkeram teknik bertarung dengan kedua tangan, karena takut dia akan diserahkan. Tetapi kebanggaan dan kegembiraan di wajahnya hampir tidak bisa disembunyikan. Ada restoran hotpot yang bagus di kaki jalan. Panci panas ini paling cocok untuk cuaca seperti ini. Tapi mengapa tidak pergi ke sana dan membiarkan Xiao Zhan menerobos? Saat ini Nan Erming sepertinya benar-benar lupa bahwa dia baru saja makan dan masih kenyang. Saya berkata Nan Erming, apakah Anda tahu toko terpencil seperti itu? Kecantikan menggoda Ziying sedikit melengkung, bercanda dengan Nan Erming. Hah, kamu tidak tahu itu. Ada sebuah rumah di belakang restoran hotpot itu. Ada kebocoran lampu di sudut rumah. Akan selalu ada aliran air di dalamnya di beberapa titik. Hei, itu dipahami oleh pria. Xiao Zhan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memukul Nan Erming. Dia bisa mencoreng Nan Erming. Dan dia tidak akan pernah mencoreng. Ketampanan Nan Erming terlihat lebih baik dari Panan, perlu bermain voyeur. Itu berteriak pada Anda. Tapi saya pikir ada kecurigaan seperti itu. Le Shaolong melihat mulut Xiao Zhan tanpa halangan, dan membicarakan hal-hal ini di depan beberapa wanita cantik, membuat Xiao Zhan menutup mata tanpa ampun. Cuma bercanda, sepertinya menyadari bahwa mata beberapa wanita cantik sedikit salah. Xiao Zhan dengan cepat mencibir dan meminta maaf. Nah, pertempuran berteriak ini berhutang lebih dulu. Sudah larut. Setiap orang lelah selama sehari. Ayo istirahat lebih awal. Xiao Yan terkekeh. Siang hari besok, semua orang berkumpul di lobi untuk membahas rencana selanjutnya. Kakak juga datang. Bantu saudara-saudara untuk memeriksa dan memberi saran. Petik 2. Kerumunan mengangguk dan pergi. Dan Zenni menarik King Muerlian dengan lembut. Melewati Xiao Yan. Gelombang mata yang menawan sedikit bergerak. Dan mengatakan sesuatu yang membuat Xiao Yan hampir tidak bisa tidur. Jika Xiao Shao tidak bisa tidur tanpa pendamping King Lin, datanglah ke saudara perempuanku. Nah, Anda dapat menemukan Muer. Petik 2. Apakah ini membawa saya pergi atau ini serius? Xiao Yan membuka mulutnya sedikit. Pipinya sedikit kaku. Matanya menatap punggung besar Sina Zenni dan postur lincah King Muer menghilang ke dalam malam. Jantungnya berfluktuasi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, tawa seperti bel perak terdengar di sudut gerbang Xiaofu.